Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mersiana Bua SPD, guru kelas 5 SDI Jeru, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Saya mahasiswi PPG Angkatan 3 tahun 2023 RPTK Undiksa dengan NIM 2374832185. Saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran yang dilaksanakan di SDI Jeru kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi organ pernapasan manusia dan fungsinya masing-masing. Selamat menyaksikan video berikut ini. Selamat Ibu. Selamat pagi. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita mengawali kegiatan kita dengan kita ambil sekarang. Doa. Mari kita berdoa dari Bapa, Terus amin. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu ambil absen dulu ya. Agustina Keu, Hadir. Alisa Orianese, Hadir. Ana Maria Reningau. Hadir. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, kita bangun untuk menyanyikan satu lagu kalian nasional. Satu orang pimpin ya. Garda Pancasila. Garda Pancasila. Oke, silakan duduk. Jadi baik, sebelum kita mulai kegiatan kita atau pembelajaran pada hari ini, kita buat kesepakatan belajar ya. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Jadi, oke, kita buat sama-sama ya. Nah, jadi siapa yang bisa membuat kesepakatan kita pada hari ini? Ya, Tinggi. Dilarang keluar masuk pada saat jam pembelajaran. Ya, dilarang keluar masuk pada saat pembelajaran. Oke. Siapa lagi? Reni. Dilarang ribut pada saat pembelajaran. Oke. Dilarang ribut saat pembelajaran. Jadi terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Jadi sekarang kita bangun dulu ya. Kita ice breaking dulu pada masuk. Ya tidak? Kita sama-sama tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan dulu. Terima kasih ya. Hari ini kita siap untuk menerima apa? Mata pelajaran. Dan kegiatan kita pada hari ini dengan tujuan yang akan kita belajar pada hari ini melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar. Tujuan yang kedua,
Melalui kegiatan membuat model percobaan sederhana dan sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat menganalisis organ pernapasan dengan benar. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Jadi melalui tujuan pembelajaran tadi, jadi materi kita pada hari ini tentang apa? Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Organ pernapasan manusia. Jadi sekarang ada pertanyaan. Manusia itu bernapas dengan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Manusia bernapas dengan apa? Oke, Astin, manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Manusia bernapas dengan paru-paru. Tepuk salut untuk Astin. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Manusia bernapas dengan paru-paru. Oke. Ada pertanyaan lagi. Yang berikut. Manusia itu bernapas melalui apa? Ya, Reni, coba. Hidung. Manusia bernapas melalui hidung. Nah, pada hari ini kita akan belajar banyak ya. Dari pernapasan manusia melalui hidung sampai pada terakhir, yaitu di alveolus ya. Nanti akan kita belajar pada hari ini. Setelah kita melihat tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar banyak ya. Hari ini yang pertama itu nanti kita akan menonton video. Mau tidak? Mau. Senang tidak? Senang. Di rumah bisa nonton video toh? Ya, Bu. Jadi setelah nonton video kita akan mengerjakan tugas. Ada pertanyaan di bawah nanti. Ada tugas LKPD. Nah, setelah kerja, sudah berdiskusi. Setelah diskusi kita akan melakukan kegiatan untuk membuat model pernapasan manusia. Senang tidak? Senang. Kita akan praktek membuat model pembelajaran Ya, Bu. Terus kita bisa tahu, oh ini kita bernapas ini yang pertama dari hidung, setelah itu sampai yang terakhir. Kira-kira ada manfaat tidak kita belajar? Ada. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Ketika kita sudah mengenal organ-organ pernapasan yang ada di dalam tubuh kita sudah belajar semua, berarti saatnya sekarang kita menjaga, ya tidak? Menjaga kita punya apa? Organ pernapasan supaya jangan sakit, ya tidak? Nah, kalau sakit, kira-kira bagaimana? Kalau seandainya sakit, kalau salah satu organ pernapasan itu sakit, pastikan kamu tidak akan melakukan aktivitas, ya tidak? Sakit toh? Nah, makanya sekarang bagaimana ketika kita sudah belajar mengenal itu organ pernapasan, cara kita itu kita menjaga, merawat organ pernapasan itu agar dia tetap sehat, agar kita dapat melaksanakan kita punya aktivitas. Oke? Jadi kita akan mengamati video amati video tentang apa? Organ-organ pernapasan pada manusia. Oke. Oke. Lihat Halo sobat semua, bisa klik
Bisa disadari atau bisa juga tidak ya. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Monster Quick agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang pengembangan dunia pendidikan. Let's go! Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah huruf kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Setelah kamu menonton video tadi, sudah nonton tadi toh? Ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu amati dalam video tadi? Atau tentang apa tadi dalam video tadi? Organ-organ pernapasan pada manusia. Tadi yang kamu amati di video tadi. Organ-organ pernapasan pada manusia. Organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya masing-masing, Ya, Bu. Nah, tadi pasti masih ingat tuh video tadi. Kira-kira organ-organ pernapasan itu apa-apa saja, Hidung. Hidung. Nah, hidung itu fungsinya untuk apa tuh? Hidung. Menghirup udara. Hah? Menghirup udara. Menghirup udara. Terus, apa lagi selain hidung? Trakea. Trakea. Trakea untuk apa tadi fungsinya? Untuk menyaring udara. Untuk menyaring udara. Apa lagi selain trakea? Bronkus. Bronkus. Untuk Untuk apa bronkus? mengalirkan udara ke paru-paru. Mengalirkan udara ke paru-paru. Selain bronkus apa lagi? Bronkiolus. Apa? Bronkiolus. Bronkiolus. Kira-kira fungsinya apa? Untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Untuk mengalirkan apa? Bronkus ke alveolus. Ya, bronkus ke alveolus. Apa lagi selain? Alveolus.
Nah, dari video yang kamu amati tadi, sekarang kamu akan membentuk kelompok untuk kita mengerjakan soal KPD. Oke, sekarang kamu bikin kelompok, jadi ada 3 orang, 4 orang, bikin kelompok. Itu akan bandingkan soal KPD. Oke, kamu kerjakan. Setelah mengamati video tadi, kamu bisa mengerjakan soal ini. Ini KPD. Oke, jawab. Ini. Bisa tulis di bagian bawah. Tulis sudah. Sudah. Tulis di bawah. Sudah. Terus. Kalau ada yang tidak jelas nanti ditanya. Bisa ngomong masih kamu ungkapkan kamu punya pendapat itu supaya Pinguin bisa tulis. Tadi yang kamu nonton tuh, ya udara masuk ke mana? Kamar. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Berarti dari mana tadi? Dari mulut. Setelah mulut lanjut sampai ke Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang tinggal kita laporkan ya, kita punya hasil diskusi tadi. Nanti utus 1 orang untuk melaporkan ya. Oke, mulai dari kelompok 1. Ready? Silakan. Kelompok 1,
maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi kelompok. Maju berdiri depan. Teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sebutkan 7 organ pernapasan manusia. Rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, dan bronkiolus. Nomor 2, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Rongga hidung untuk menyaring udara yang masuk dibantu rambut hidung dan selaput lendir. Faring sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Laring sebagai saluran yang menghubungkan faring dan trakea. Trakea untuk menyaring udara dengan bantuan rambut gitar. Bronkus untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Bronkiolus untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Demikian laporan hasil diskusi kami. Teman yang menanggapi silakan. Oke. Jadi tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusi kelompok, ya. Jadi diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Misalnya ada mungkin laporannya kurang, bisa diberikan masukan. Kami berikan. Pas. Oh, pas ya? Ya, Oke, berarti laporannya tadi pas. Kami berikan kelompok 1 untuk kembali ke kelompok. Lapor, silakan laporkan hasil diskusi kelompok kalian. Teman-teman, kami akan melakukan hasil kerja diskusi kelompok kami. Nomor 1, sebutkan 7 organ pernapasan manusia. Hidung, trakea, faring, laring, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Udara yang masuk dibantu rambut hidung dan selaput lendir. Faring sebagai saluran yang meneruskan udara menuju laring. Laring sebagai saluran yang menghubungkan faring dan trakea. Trakea untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Bronkus untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi, kelompok 1 untuk menanggapi jawaban. Ya, kami beri tepuk salut dulu ya untuk teman-teman dari kelompok 2. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Kami persilakan. Pas. Oke? Pas. Oke, pas ya. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Sudah capek kan?
Siap. Oke, sebelum ini Bang dulu berdiri. Dan terus duduk kali-kali kita nyanyi dulu ya. Nah, tentu nyanyi ini berhubungan juga dengan organ pernapasan. Pakai bahasa daerah ya. Daerah. Mau nyanyi tidak? Tahu. Oke, sambil tepuk tangan. Kita akan membuat model pernapasannya. Senang tidak? Senang. Kita akan membuat model pernapasan. Sebelum kita membuat model paru-paru untuk ibu, kasih tahu dulu tentang alat dan bahan yang akan kita buat deh. Yang pertama itu ada selangnya ini. Ini selangnya ya. Sudah bisa lihat? Selang. Terus ada balon, ada karet, terus ini plasticine, terus ada lem, terus ada lemparan karet ya, nanti untuk tatar. Jadi sekarang kita akan mulai untuk membuat model-model ya. Model paru-paru. Yang pertama itu nanti kita ambil gunting ya, untuk gunting ini. Selang ini untuk membentuk huruf Y, kita buat Y tadi seperti kerongkongan tadi yang sudah kita lihat tadi ya. Bisa toh? Gunting untuk membentuk huruf Y. Sudah? Biar lem. Sekarang mau bikin bentuk ya.
Tarik pelan-pelan. Mandi. Tarik. Ya, kembang tuh. Itu kita lihat tuh buat tarik di bawah. Ya, pegang. Bisa tuh, tarik. Ya, kembang tidak? Setelah kamu membuat model paru-paru tadi, sudah buat tadi toh? Nah, sekarang kamu bisa menjawab, kira-kira apa yang kamu buat tadi? Misalnya balon itu sebagai apa? Botol plastik, selangie. Nanti kamu jawab tulis di bawah, bisa tidak? Nah, bisa tidak? Bisa. Oke. Kamu kerja dulu. Tulis. Nah, jawabnya di bawah. Jadinya balon ini berfungsi sebagai apa? Gelas plastik tadi. Bisa toh? Oke. Kerja sudah. Tulis di bawah, Sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, sekarang kita lakukan, Kita kerja ini harus ada berguna sedikit. Kita lakukan setelah kita mengamati video, lalu kita membuat model pernapasan. Setelah itu kita lakukan. Oke, dari kelompok 1. Balon berfungsi sebagai paru-paru. Lembaran karet berfungsi sebagai mengalirkan udara. Botol plastik berfungsi sebagai tubuh manusia. Selangnya berfungsi sebagai trakea. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Setelah kita membuat model pernapasan, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi. Ini nanti ada di sini. Tulisannya di bawah. Ini tulis di bawah ya. Jawab. Selesai atau belum? Sudah, Oke, kalau begitu kumpul ya. Bu. Kalau sudah selesai, kita lakukan kegiatan kita pada hari ini. Kira-kira apa yang menarik ya? Ada yang menarik tidak untuk kamu? Ada. Hal apa yang menarik untuk kamu? Video. Oke, ada video. Apa lagi? Gambar. Gambar. Apa lagi? Yang lain? Apa lagi? Pembuatan model paru-paru. Pembuatan model paru-paru. Bagus. Apa lagi? Asik? Ada ice drinkingnya. Oke. Alisa? Apa? Musik. Oh, sudah malu-malu. Oh, sudah. Oh, pada hari ini bukan refleksi. Kita lakukan pekerjaan rumah ya. Nanti kerjanya di rumah ya. Nanti ada soal di sini, kamu kerjain. Kerja. Tulis soal, kerjanya di rumah. Nah, kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini untuk membuat model pernapasan. Pernapasan itu adalah pengambilan oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida dengan melalui udara masuk melalui apa tadi yang pertama? Rongga hidung. Hidung. Kemudian apa lagi setelah hidung? Trakea. Faring. Ya, faring. Setelah faring? Laring. Apa lagi? Trakea. Setelah itu? Yang terakhir adalah apa? Bronkus. Yang terakhir itu adalah alveolus. Itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa dari Bapa, Putra, Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang pada waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat ulang. Ya, silakan pulang.